anak-anak, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu ya. Siapa yang tahu organ apa-apa saja yang termasuk dalam sistem pernapasan manusia? Baik, jawabannya sangat bagus ya. Nah, itu menunjukkan kalian sudah memiliki pengetahuan awal tentang sistem pernapasan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi nih. Apa fungsi paru-paru dalam sistem pernapasan manusia? Oke, ya tepat sekali ya. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terima kasih atas jawabannya, pendapatnya sangat bagus-bagus semua ya. Ibu sangat senang melihat kalian berani menyampaikan pendapat terkait pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi ya. Oke, anak-anak coba perhatikan dengan baik bagaimana gerakan dada dan diafragma pada saat kita bernafas. Nah, sekarang agar kalian lebih memahami proses pernapasan, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang mekanisme pernapasan manusia. Secara garis besar, organ pada sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Yang pertama adalah hidung. Dalam sistem pernapasan manusia, hidung merupakan organ pernapasan yang paling luar. Melalui organ ini, udara dari luar yang tidak hanya mengandung oksigen, tetapi juga gas-gas lainnya seperti nitrogen, belerang, dan karbon dioksida akan masuk ke dalam tubuh. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel atau debu dan kotoran. Sebagai indera pembau dan selaput lendir di situ, dan ada yang namanya konka. Selaput lendir pada hidung berfungsi sebagai penangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, seperti debu ataupun bakteri. Nah, bagaimana dengan konka? Tadi kan ada konka ya. Konka itu memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Selanjutnya ada faring. Faring adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Faring berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Dan faring juga berfungsi untuk manusia sebagai alat bernafas melalui mulut. Nah, di sini adalah fungsi faring. Setelah faring, itu ada yang ketiga namanya laring. Laring atau kotak suara merupakan organ pada leher mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trakea. Yang mengambil bagian dalam sistem pernafasan manusia adalah trakea. Trakea merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10 cm sampai 16 cm. Trakea tersusun dari 20 tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Dinding trakea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitel di sini. Ada juga di situ ada silia ya pada dinding-dinding trakea yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing, kemudian mendorong apabila ada benda asing masuk ke dalam trakea. Selanjutnya ada bronkus. Percabangan trakea yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru-paru disebut bronkus. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea yang tersusun dari tulang-tulang rawan. Bronkus berfungsi sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. Lanjut, setelah bronkus ada paru-paru. Paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernapasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura, yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang atau mengimpis. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dalam darah. Nah, paru-paru terletak di rongga dada manusia, antara rongga dada dan rongga perut, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Di paru-paru ada bronkeolus dan alveolus. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang dinamakan pleura. Setelah menonton video, Ibu ingin mendengar pendapat kalian tentang organ-organ yang terlihat pada video tersebut.
Setelah ini kita akan berdiskusi dalam kelompok kecil mengenai organ-organ pada sistem pernapasan manusia ya. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke kegiatan berikutnya agar kalian bisa lebih memahami materi ini. Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil, masing-masing terdiri dari 3 sampai 4 orang ya. Silakan duduk bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, setiap kelompok memiliki tugas untuk mengidentifikasi organ-organ sistem pernapasan manusia serta menjelaskan fungsinya ya. Silahkan diskusi selama 20 menit, cukup? Oke, cukup ya. Ibu akan berkeliling ya untuk melihat diskusi kalian. Nah, jika ada yang belum dipahami, silahkan bertanya. Bagaimana Caca? Apakah ada bagian materi yang masih belum dipahami? Jika masih ada yang membingungkan, Ibu akan membantu jelaskan kembali. Coba kamu perhatikan lagi alur udara dari hidung hingga ke paru-paru. Nah, organ apa yang dilewati setelah trakea? Ya, benar. Setelah trakea, udara akan masuk ke bronkus, kemudian menuju bronkiolus. Baik anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai ya. Sekarang Ibu akan meminta satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan kelompok yang mana duluan? Oke, kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Terima kasih, penjelasannya sudah cukup jelas ya. Apakah ada kelompok lain yang ingin menambahkan atau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Baik, terima kasih atas tambahannya ya. Itu melengkapi jawaban sebelumnya. Sekarang Ibu ingin meminta satu kelompok lagi untuk menyampaikan secara singkat hasil diskusinya. Oke, kelompok 2 ya. Baik, sangat bagus. Jawaban kalian sudah saling melengkapi nih antara kelompok 1 dan juga kelompok 2. Baik anak-anak, sekarang kita akan bahas ulang kembali ya secara bersama-sama. Nah, tujuan diskusi kita hari ini adalah untuk memahami fungsi organ-organ pada sistem pernapasan manusia, khususnya paru-paru. Nah, Ibu ingin mengajukan pertanyaan nih untuk memulai diskusi kita. Nah, menurut kalian, apa fungsi paru-paru dalam proses pernapasan? Silakan masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban kalian terlebih dahulu ya. Setelah itu, Ibu akan meminta beberapa kelompok untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, sekarang kelompok 1 silahkan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih ya. Jawaban kalian sudah tepat. Paru-paru memang berfungsi dalam pertukaran gas. Namun, apakah ada yang ingin menambahkan atau memperjelas lagi? Baik, kelompok lain. Apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahkan pendapat dari kelompok 1? Oke, dari kelompok 2, bagus sekali ya, itu tambahannya juga sangat tepat. Jadi bukan hanya paru-paru secara umum, tetapi khususnya terjadi di bagian alveolus. Baik anak-anak, dari hasil diskusi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan proses tersebut terjadi di bagian alveolus. Terima kasih atas presentasinya, penjelasannya sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Untuk semua kelompok yang sudah aktif hari ini, mari kita berikan tepuk tangannya dulu ya. Nah, selain itu, sebagai bentuk penghargaan, Ibu juga memberikan PIN kepada kelompok 1 yang pada saat presentasi aktif berdiskusi dan berani menyampaikan pendapatnya. Nah, silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk menerima PIN-nya. Nah, untuk kelompok lain juga sudah menunjukkan usaha yang baik dalam berdiskusi dan bekerja sama.
Secara keseluruhan, Ibu melihat kalian sudah berpartisipasi dengan baik hari ini. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk kalian semua agar semakin aktif lagi dalam pembelajaran berikutnya. Oke? Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita meninjau kembali materi yang telah dipelajari. Hari ini kita telah mempelajari sistem pernapasan manusia, mulai dari organ-organ penyusunnya hingga fungsi masing-masing organ. Sekarang Ibu ingin memberikan pertanyaan sebagai evaluasi singkat ya. Apa fungsi hidung dalam sistem pernapasan manusia? Baik, bagus sekali ya jawabannya. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari atau membahas tentang hubungan sistem pernapasan dengan gaya hidup, seperti pengaruh olahraga dan kebiasaan merokok terhadap kesehatan paru-paru. Silakan kalian mempersiapkan diri dengan membaca materi tersebut terlebih dahulu ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang telah kita pelajari dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Bu akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.